semua teman-teman semua, ngobrol asik, ketemu lagi bersama saya di Ngobrol Asik. Nah, kali ini kita akan kedatangan tamu baru. Nah, kali ini podcast kita udah podcast sebenarnya. Jadi di sini kita punya teman, itu namanya Ferdi. Oke, Bang Ferdi, coba perkenalkan namamu sama mereka biar mereka juga kenal kau. Oke guys, di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ferdi Adrian Sadrak Simanjuntak. Di sini saya akan menjadi tamu yang akan menjawab semua pertanyaan dari Bang Simon. Oh, santai aja Bang. Kita Iya. Evan aja. Kita bisa sambil ngopi, sambil Biasa, ngerokok Bang. bisa. Oke. Jadi gua di sini kayak ngundang lu ini menjadi tamu pertama gua. Jadi lu itu spesial, Bro. Wes. Jadi gitu. Nah, di sini kita bakal kayak cerita kehidupan kita. Terus apa ya? Di sini tuh ngobrol asik aja ya. Jadi kita di sini ngobrol asik, boleh kayak ceritakan, mana tahu lu punya apa perasaan gimana ya? Kayak perasaan apa namanya? Mau diungkapkan gitu. Kayak perasaan mau diungkapkan, tapi lu gak punya teman buat ngungkapin ini. Tapi di sini kita akan tampung semua itu. Oke? Tapi kalau untuk solusinya, kalau lu bisa terima ya syukur, tapi kalau gak bisa terima ya gimana lagi, kita harus ke KTB sih, KTB UKI. Nah, gue di sini gue mau nanya dulu ya. Oh, abang dari fakultas apa? Fakultas Ekonomi, Bang. Oke, fakultas ekonomi. Berarti sama dong kita ya? Oh Sama, iya. Bang. Kita kan Aduh, gimana sih abang ini? satu kampus. Oke. Oh, jadi gue di sini. Menurut lu perasaan lu kuliah di UKI itu gimana? Coba, jadi lu harus kayak, oh perasaan gue kuliah di UKI ya kayak gini, orang-orangnya kayak gini. Kalau abang gimana? Perasaan gue sih kuliah selama ini di UKI kayak ya senang, dapat teman baru, punya cutting yang asik, bisa dapat diajak nongkrong. Ya walaupun dosennya juga agak nyebelin sih. Ya kalau emang dosen nyebelin gitu ya. Iya, Oh, Bang. kalau dosen nyebelin itu ya biasanya itu tergantung kitanya, mungkin karena kita baru juga kan. Iya. Kalau dosen, kalau menurut gua sih dosen di UK enak-enak juga sih. Tapi beda orang, beda penilaian sih kan. Iya, gitu Bang. kan. Kalau ibaratnya sama, gua mau nanya nih, ini pertanyaan serius nih. Ini kan kita biasa mahasiswa itu ya tahu lah kan. Kita Apa tuh, Bang? lu ada gak yang lu tertarikin sama cewek-cewek UKI dulunya gitu? Apa sekarang udah punya cewek belum? Untuk sekarang sih Bang, belum ada sih Bang cewek. Gue sih belum ada. Belum ada. Belum ada. Tapi lu ada tertarik gak sih sama cewek UKI? Kalau untuk sekarang sih ada Bang. Ada. Ada. Tapi kira-kira ciri-cirinya gimana tuh? Ciri-cirinya manis lah orangnya. Manis. Ingat ini ada anak mahasiswa UKI kalau ngeliat Baper Aduh. ada manis. Kalau kuliah lihat sih kalau cewek UKI sih ya rata-rata manis. Kalau ini kau punya kayak yang kau naksir itu dari satu fakultas dulu apa fakultas lain? Satu fakultas Bang kebetulan. Oh, satu fakultas. Terus kalau ibaratnya lo nih, gue mau nanya nih, lo kan tertarik sama dia. Gue mau nanya, lo tertarik sama dia dalam hal apa? Ibaratnya lo karena dia baik, terus dia apa cantik kah, baik kah, karena kaya kah? Kalau menurut lu gimana? Menurut gue sih dia baik, suka bantuin gue ngajarin akuntansi. Oh, ngajarin akuntansi. Siapa? Oh, oh gitu ya. Tapi bagus juga sih. Ya jadi kalau saran gue ya cari cewek yang sefrekuensi sama lu. Iya Bang. Iya, jadi gini. Lu nyari cewek itu ya usahakanlah sefrekuensi sama lu yang bisa menguntungkan, jangan enaknya doang gitu ya. Iya. Tapi itu masih dalam tahap naksir ya. Iya. Tapi Masih kita belum awal-awal lah, ya, PDKT. masih PDKT. Ya kalau gue sih doain biar cepat. Gimana ya? Lu apa ya? Biar lu jadi sama dia gitu kan. Amin. Kita aminkan aja gitu ya. Amin. Apa perlu didoakan ini? Terserah Abang lah. Gak usah. Terserah Abang lah. Kalau ini gua mau nanya juga nih. Selama di UKI lu pernah ada kendala gak sih kayak lu punya masalah hidup, lu harus ada tantangan hidup lu gitu. Kalau gak masalah lu ada masalah internal lu gitu di UKI gitu. Selama lu punya
ibaratnya masalah sama teman sampai sekarang lu gak mau ngobrol sama dia gitu? Untuk sekarang sih ini nggak ada bang. Oh gak ada Nggak gitu ya? ada. Oh, ibaratnya maksud gua ya, masalah internalnya ini ibaratnya lo ada masalah, mungkin lu dulunya dekat tapi semenjak ada problem lu sama dia jadi jauh. Lu pernah ngerasain gak kayak gitu? Oh, gue baru inget bang, ada bang, satu ada. Kayak gimana itu? Ada sempet tuh sebelum untuk sekarang ya bang. Ya. Dulu tuh ada tuh cewek yang gue suka bang, satu. Ah. Deket lah kan, dekat. Makin kesini kemarin gue melakukan kesalahan bang. Lu ngelakuin kesalahan, lu masih mau PDKT, lu udah kayak udah parah sih. Memang kesalahannya gimana gitu? Jadi kesalahannya bisa dibilang fatal lah bang ini. Oh fatal. Iya. Di situ kan lu udah ngelakuin kesalahan sama dia, terus pasti otomatis ya rata-rata otomatis cewek sih apa ya gimana? Pasti marah dong sama lu. Iya. Pasti. Terus kalau lu kan sebagai cowok, ibaratnya lu ngadepin masalah kayak gitu gimana? Untuk gue sih kalau ngadepin masalah kayak gitu sih ya gue bakal minta maaf sih, bakal clear secepat-cepatnya. Oh minta maaf ya. Tapi lu udah coba minta maaf? Kemarin sih gue udah nyamperin dia bang sama teman gue, tapi ya gitu. Tapi gak muncul. Udah berusaha tapi nggak, ya gitulah, sia-sia. Oh, terus kalau ibaratnya kayak gini, lu minta maaf. Kalau ibaratnya lu minta maaf lewat sini mau gak? Mana ya? Bisa lah bang. Bisa. Boleh. Oke, lu bisa minta maaf dari sini. Jadi ini cewek ini udah mahasiswa di sini apa? Sebelum jadi sekolah lu gitu? Mahasiswa sini bang. Mahasiswa sini. UGI juga bang. UGI. Oh, Ya. berarti kebetulan soalnya kebetulan penonton gue juga mahasiswa UGI banyak kan gitu kan. Iya, Bang. Coba lu minta maaf sama dia, tapi lu minta maaf sama dia dengan terus mana tahu dia merespon baik gitu. Ibaratnya lu udah dimaafin gitu. Ya, oke. Oke, coba tapi sambil lihat kamera belakangnya bang. Oke, untuk lu yang kemarin, yang udah gua bikin sakit hatinya, gue pengen minta maaf ke lu. Maafin gue ya, gue udah melakukan kesalahan yang fatal, udah bikin lu nangis, udah bikin lu kecewa. Jadi sekali lagi minta maaf ya. Gue janji kok gue nggak bakal ganggu hidup lu lagi. Oke, jadi buat tapi thank you buat dulu gua akuin gentleman. Gua akuin lu gentle. Lu sebagai laki tuh laki memang harus bisa minta maaf. Iya, Bang. Tapi kalau gua apa ya, buat lu yang dimaksud oleh Bang Ferdi, dia memang udah apa ngungkapin rasa bersalahnya dia. Jadi kita juga minta apa maafin lah dia gitu kan. Semoga bang, semoga. Semoga gitu ya. Tapi ngopi dulu, ngopi. Jangan gak usah serius sekali. Ada. Jadi kalau ibaratnya kayak gini, lu udah minta maaf sama dia gitu kan. Terus ibaratnya nih, lu melakukan kesalahan kedua, kira-kira lu gimana ya? Lu bakal ngelakuin, enggak. Pertanyaan gue gini, lu bakal melakukan kesalahan kayak gitu lagi gak? Ibaratnya ngulangin kesalahan gitu lagi gak? Nggak bakal bang, Nggak bakal. ngulangin lagi. Oke. Udah cukup sekali aja. Cukup sekali aja. Oke. Jadi ibaratnya ini Ini yang terakhir kali. yang terakhir Iya. kali. Oke, itu bagus sekali sih. Jadi kalau ibaratnya nih, kau kan lagi dekat sama ini cewek. Terus ya jadi kita bahas yang tadi ya kan kau ada kayak mendekati cewek gitu kan. Ibaratnya lu ada mendekati cewek terus ceweknya gak nerima, lu gimana perasaan lu? Ya rasa kecewa sih ada pasti. Ya jadi maklumin ya, mungkin dia belum menerima gua kali atau apa. Atau mungkin belum dibolehin pacaran kali sama orang tuanya. Oh gitu ya. Tapi alasannya. kalau menurut gue gini ya, kalau rasa kecewa itu, kalau gue ya kayak gitu, gue enggak. Soalnya gue ngapain gue kecewa gitu kan? Gue kecewa sama cewek,
Tapi si cewek itu kan dia belum tahu kalau lu suka sama dia. Iya sih. Kecuali lu ngomong sama dia. Iya. Ya kalau rasa kecewa nggak harus juga sih. Ya, ibaratnya lu emang harus terima kondisi. Terima resiko lah gitu Iya, kan. terima risiko. Iya, siap terima resiko. Kalau emang gimana ya? Nanti suatu cewek jaga tahu lah kan, cewek mana tahu lu juga belum tahu kan privasi dia, mana tahu dia udah punya cowok. Terus ibaratnya nih, kalau emang kayak gitu lu emang harus bisa menerima dia kayak gimana. Ibaratnya lu harus menerima dengan pilihan dia sendiri, tapi saran gue sih jangan terlalu memaksa cewek gitu kan. Iya. Bener gak gue bilang gitu? Bener bang. Iya, jadi kalau ibaratnya itu, kalau gue ya cinta Nggak bisa dipaksain. gak bisa dipaksain. Iya, serius, gue pernah ngerasain gitu. Ibaratnya gue cinta sama cewek tapi dia gak cinta sama gue, tapi gue paksain tetap. Walaupun dia terima, itu cuma sebatas menghargai aja. Iya. Gitu. Jadi itu cuma sebatas menghargai, bukan karena cinta 100% buat Iya. sama kita gitu kan. Betul. Jadi kalau ibaratnya suatu saat nanti dia menerima lu, gimana perasaan lu? Ya bersyukur lah bang. Bersyukur. Iya, bisa belajar bareng. Kalau belajar bareng gitu, berarti Iya. lu pacaran kayak hal positif ya. Iya dong, Apalagi jelas dong. zaman sekarang ini kan udah banyak ya kan. Iya. Kita ketahui kayak di media sosial karena pacaran terus jadi rusak Iya, gitu kan. pernah Tapi kalau ini enggak ya. Enggak kok. Gue enggak. Kalau saran gue juga harus kayak gitu sih. Jadi lu punya pacar tapi saling menguntungkan, kayak simbolis mutualisme gitu. Saling menguntungkan. Iya, Ya. saling menguntungkan kan. Oh, Gak ada yang dirugikan lah pokoknya. iya, gak ada dirugikan. Terus pertanyaan gue yang terakhir, lu pernah ada masalah gak sih sama orang tua lu? Aduh, kalau itu sih pasti ada loh bang. Lu masalahnya sama orang tua lu itu kayak gimana? Soalnya ini pertanyaannya berat juga. Kalau masalah gue sih untuk orang tua paling suka ngelawan, suka ngebantah perintah orang tua. Oh, suka ngelawan, suka ngebantah perintah orang tua gitu ya. Iya. Terus ibaratnya lu kayak gini, lu ngelawan, lu ngebantah perintahnya, itu ada alasannya apa gimana? Apa emang lu yang ngelawan gitu? Terkadang ada alasannya, terkadang juga bercanda. Oh, Ngelawannya. bercanda gitu. Berarti lu pun ngelawan ibaratnya di bawah Evan gitu Iya. ya. Oh, tapi lu pernah gak sih berantem berat sama orang tua lu gitu? Kalau untuk berantem berat, kayaknya pernah bang, paling sama Pernah juga. bokap doang sih. Terus berantem beratnya itu kayak gimana? Ya paling ngadu bacot bang. Ngadu bacot. Terus dia kadang mukul gua. Wow, sampai memukul gitu ya? Iya. Terus kalau ibaratnya kayak gitu, lu adu bacot, udah berantem lah. Iya. Lu berantem, lu dipukul, terus lu bacotin orang tua lu mikir gak sih? Aduh Tuhan, aku kok ngelawan orang tua aku. Mikir gak kayak gitu? Ada merasa menyesal gak gitu? Kalau untuk menyesal sih nyesel bang, tapi gimana ya bang? Kalau nggak dilawan kadang ini bang kayak jadi semena-mena, dimaki-maki kan. Oh. Tapi bukan gitu maksud gua bang. Terus Gimana ya? Dilawan jatuhnya kayak untuk membela diri doang bang. membela diri. Emang lu hampir dibunuh gitu? Nggak juga sih bang. Enggak juga. Tapi di situ di samping lu udah kayak udah berantem sama orang tua lu langsung minta maaf nggak? Nggak langsung sih bang, tapi mungkin esoknya gua bakal minta maaf. Itu bakal apa udah? Pasti Udah pas minta maaf langsung. minta maaf besok. Oh, Nah. itu udah langsung diterima gitu. Terima langsung. Oh, diterima. Oh. Karena kan kemarin mungkin kalau gue emosi sama orang tua mungkin gara-gara terbawa emosi karena capek, mungkin baru pulang kampus karena Oh. banyak pikiran, terus baru nyampe di rumah langsung dimarahin. Yo. Jadi itu yang buat lo jadi marah juga, terbawa emosi juga ya sama orang tua gitu ya. Iya bang. Bisa sih. Tapi kalau saran gue ya semarah-marahnya orang tua juga jangan dilawan lah. Soalnya kita mikirkan juga perjuangan mereka sama kita. Iya bang. Jadi itu belum sebanding dengan apa yang lu Apa yang pikirkan. kita berikan ke mereka. Iya gitu.
ibaratnya lu pun mau lu dipukul, mau lu di apa, kecuali lu udah berlebihan KDRT gitu. Kalau saran gue gak usah sih. Itu mungkin orang tua juga mukul lu ada alasannya juga sih kan. Ada sebabnya. Iya, jadi gini nih, orang tua makin galak sama kita itu rata-rata nih, gue udah pernah lihat kayak baca buku gitu kan. Orang tua galak itu rata-rata anaknya pada sukses. Orang tua baik rata-rata anaknya enggak. Iya. Tapi rata-rata ya, bukan Iya. semuanya. Enggak. Ada juga yang sukses tapi orang tuanya baik. Emang mendukung semuanya gitu. Iya. Tapi gini, apa orang tua udah galak itu mendidik atau kayak mendidik anaknya biar disiplinnya kuat gitu, melatih mental gitu. Jadi kalau lu nanti ibaratnya ke dunia kerja juga, jadi mental itu memang harus ada. Jadi kalau ibaratnya gini nih, nah gue langsung tanya ini nih, kalau sama orang tua, ibaratnya lu nanti di sini, kalau lu di sini kuliah dibayarin orang tua kan? Iya. Dibayar orang tua. Nah, kalau ibaratnya gini, orang tua marahin lu harus bisa mikir gini. Ah, wajar sih kalau orang tua lagi marah sama aku. Terus kau harus mikirkan juga perjuangan mereka, lu kuliah di sini dari apa. Jadi lu kalau ibaratnya memang kayak marahan sama bokap itu, emang kita harus cepat-cepat minta maaf sih. Ya kecuali lu nggak melakukan kesalahan ya, tapi kalau kayak gitu juga sih kalau menurut gua, namanya orang tua juga. Tapi kadang juga bang, lagi dia juga suka dimarahin bang. Lagi dia juga Dia kayak nyari gara-gara terus. oh, tapi mungkin orang tua lu kayak ngajak bercanda kali, bukannya marah-marahin, tapi lu nganggap serius Nggak gitu. tahu lah bang. Jadi gak apa-apa. Terus ibaratnya gini, gua mau nanya lagi nih, satu pertanyaan gua lagi. Ibaratnya lu setelah siap kuliah nanti lu melanjut kemana? Nyari kerja langsung lah bang. Nyari kerja? Iya. Itu di Indonesia apa di luar? Ya di Indonesia dulu lah. Di Indonesia dulu, Iya, nambah pengalaman gitu Iya, ya. nyari pengalaman dulu awal-awal. Oh, iya. Tapi, ini pertanyaan gue paling umum ini. Apa tuh? Alasan lu milih UKI apa? Alasan gue milih UPI ya karena sebelumnya gue gagal daftar kedinasan, terus cari-cari kampus swasta yang bagus, ternyata dapatnya di UPI. Ya itulah yang gue pilih. Sebelumnya juga gara-gara bokap juga sih, bokap alumni UPI juga. Oh, bukan alumni UKI. Iya, Fakultas apa? fakultas ekonomi juga bang. Fakultas Ekonomi. Ish, keren juga ya. Berarti nanti ibaratnya 2 keturunan di UKI gitu ya. Yes. Nanti anak lu makin ke UKI lagi. Jangan Gitu. lah. Keluarga UKI. Jadi kalau bokap alumni UKI emang tahun berapa? Tahun 95-an bang. 95, berarti udah sepuh banget di UKI lah gitu ya. Iya lah bang. dua keturunan di UKI gitu. Jadi lu milih UKI berarti pada umumnya juga ya alasannya karena gagal tes di perguruan ini, gagal Iya. tes kedinasan gitu. Pasti ya. ada alasannya bang, gara-gara gagal Tes daftar. gitu ya. Iya. Oh. Jadi kalau menurut lu UKI sesuai yang diharapkan nggak? Sesuai sih bang. Sesuai. Sesuai. Oke. Apalah yang membuat kau tertarik dengan UKI sehingga kau bisa merekomendasikan UKI ini menjadi kampus yang kau inginkan gitu? Nah, karena kampus UPI ini dilandasi dengan kekristenan lah bang. Kekristenan Iya. gitu ya. Kampus keagamaan Iya, gitu keagamaan. ya. Oh. Tapi biasanya kan walaupun dia itu kampus agama, kampus Kristen, kampus ini, emang mahasiswanya kayak gitu juga. Yang gue lihat-lihat sih sekarang kayaknya kekristenan banget bang semuanya. Iya Tapi gitu. nggak tahu yang lain ya bang. Yang gue lihat untuk sekarang sih kayak gitu. Oh, oke. Sering beribadah, berdoa dan segala macam lah. Iya. Kalau gue juga sih merasakan hal itu sama kan. Setelah sekian lama kita ngobrol asik sama Bang Ferdi, Iya betul. akhirnya kita di penghujung acara podcast kita ya. Semoga bisa menambah wawasan kalian semua. Amin. Amin gitu. Oke Bang Ferdi, terima kasih telah bergabung di podcast Oke, Bang. Ngobrol Asik. Sama-sama. Oke, bye bye.